Pertanyaan pertama, kenapa hanya kepada pria? Yang tidak disunat itu orang kafir. Berikan kepada anak-anak Abraham, itu tandanya untuk apa? Berikutnya, jaminan tanda perjanjian khusus yang lebih spesifik daripada hanya perubahan nama adalah persunatan, ya, persunatan. Nah, jadi sunat itu diberikan sebagai satu tanda. Nah, kita sudah bahas pelajaran sekolah sahabat, penulis sekolah sahabat sudah menulis panjang lebar tentang hal tersebut, ya. Tapi ada dua poin saja saya ingin tambahkan, ya. Pertanyaan pertama, kenapa hanya kepada pria? Puji Tuhan hanya kepada pria. Kenapa? Karena di Ethiopia ataupun di negara-negara Timur Tengah kadang-kadang, ya, masih wanita pun ada yang disunat, dan itu sangat menyakitkan dan sangat sangat tidak boleh dilakukan, ya. Alkitab hanya mengajarkan hanya pria dengan kata lain. Tapi di Timur Tengah, di Ethiopia, waduh, sampai ada anak-anak gadis yang disunat sampai pendarahan, ya. Itu satu hal yang tidak boleh terjadi dari segi medis dan lain sebagainya. Tapi kenapa Alkitab katakan hanya pria? Ya, hanya pria. Kenapa hanya pria? Karena mungkin, ya, Kejadian 2:24 katakan seorang istri akan meninggalkan ayahnya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu tanda dari bagi satu pria saja itu sudah cukup, karena kalau dia menikah maka kedua-duanya sudah menjadi apa? Satu daging. Jadi itulah poin yang ingin sebagai poin tambahan. Tapi sekali lagi, sunat seperti pelajaran kita tadi katakan itu adalah melibatkan ada darah, ya. Ada darah. Jadi itu adanya sacrifice, adanya pengorbanan yang harus apa? Pengorbanan yang terjadi. Tapi sekali lagi itu adalah nanti kita akan pelajari. Kenapa saat ini kenapa kita tidak lagi dituntut untuk disunat? Kenapa? Karena memang Alkitab berbicara tentang sunat hati. Ya, penurutan itu penurutan hati. Banyak orang Israel pikir, wah, saya sudah disunat, saya inilah umat Allah yang sesungguhnya. Yang tidak disunat itu orang kafir. Saya ingat waktu masih kecil, ya, waktu di Cakung, di Pulau Gebang di Jakarta, ya, rumah kami di sana, berteman dengan anak-anak tetangga, ya. Pada saat mereka tahu saya orang Kristen, wah, kamu tidak bersunat, wah, kamu ini bukan pokoknya diejek-ejeklah saya karena dia pikir saya tidak saya tidak bersunat. Jadi seringkali seperti orang Yahudi mungkin ada sahabat-sahabat kita ataupun sahabat-sahabat kita yang pikir bahwa sunat itu adalah tanda istimewa, keistimewaan kita, ya, tanda istimewa kita yang mana kita itu lebih daripada orang lain, kita melebihi dari orang lain. Nah, saya percaya dengan firman Tuhan katakan yang terlebih sunat hati, saudara, ya. Kita harus disunat hati kita. Dan kalau saat ini, ya, kalau kita tetap mau menyunat anak laki-laki kita, satupun, ya, setiap laki-laki mau disunat, boleh untuk urusan kesehatan, ya, untuk alasan kesehatan, ya, silakan. Itu sangat baik sekali sunat itu, ya. Saya pribadi terus terang secara pribadi rekomendasikan kita untuk disunat, ya, dari segi kesehatan. Tetapi sesungguhnya apa itu fungsi sunat? Apa itu fungsi sunat? Kalau dikatakan ini menjadi satu tanda, ya, menjadi satu tanda. Nah, dalam Alkitab itu pada saat Allah memberikan tanda itu fungsinya untuk apa? Ya, misalnya ada 3, mungkin ada banyak, tapi mungkin saat ini karena waktu kita, pada saat tanda diberikan itu biasanya untuk apa, ya? Tanda itu diberikan untuk memberikan keyakinan terhadap sesuatu. Pada saat Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat di Mesir, ya, dikatakan apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir itu untuk tujuannya apa? Supaya mereka mengetahui Tuhan. Bukan mengetahui, saya sudah disunat, saya orang Yahudi, saya orang ini, saya orang itu, saya keturunan Ismail yang disunat, Anda tidak, Anda itu orang kafir, dan lain. Bukan untuk itu. Supaya orang bukan mengenal kita, tapi mengenal Tuhan. Ya, dengan itulah salah satu fungsi daripada tanda adalah untuk memberikan keyakinan terhadap sesuatu. Keyakinan. Yang berikutnya, tanda itu diberikan untuk memberikan kemiripan terhadap tindakan yang akan terjadi. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang disandiwarakan atau di enactment, ditindaki, ya, seperti sandiwara. Misalnya Yeskel 4 ayat 3. Disuruhlah Yeskel apa? Ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota ini menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu sehingga kota itu dalam keadaan terkepung. Jadi ini memberikan tanda apa yang akan terjadi dengan kota tersebut yang akan dikepung oleh musuh. Dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Jadi tanda itu diberikan untuk memberikan kemiripan terhadap tindakan yang akan apa?
tindakan yang akan terjadi. Tapi sekali lagi itu ujung-ujungnya apa ya? Ini memberikan supaya orang melihat ada kuasa di luar kuasa manusia yang telah mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi. Sekali lagi menunjukkan kepada kuasa Tuhan. Menunjukkan kepada kuasa Tuhan. Yang ketiga, tanda itu diberikan untuk apa? Tanda untuk memberikan peringatan terhadap sesuatu. Diingat kembali, sesuatu yang dapat kita ingat kembali. Ya. Jadi pada saat sunat itu diberikan kepada anak-anak Abraham, itu tandanya untuk apa? Tandanya itu untuk apa? Apa yang mau diingat? Apa yang harus diingat? Ya, sekali lagi, yang diingat itu Tuhan. Yang diingat itu Tuhan. Ya, dikatakan dari upacara yang telah dilakukan orang Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Ya. Hal itu bagimu, Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi segala tanda termasuk sunat itu diberikan bukan supaya kita pikir saya ini lebih dari orang lain, saya lebih menjadi lebih tanda saya itu umat Tuhan yang sesungguhnya, Anda itu orang kafir dan lain, bukan begitu. Tapi itu adalah tanda yang membawa kita untuk melihat Tuhan, bukan melihat kepada kita. Itulah fungsi sunat ya. Jadi fungsi sunat itu kita lihat ada perintahnya untuk disunat ya. Kejadian 17 9 sampai 10. Lagi Allah berfirman kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan turunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Yaitu apa? Setiap laki-laki di antara kamu harus apa? Harus disunat. Jika kita tidak disunat, apa yang akan terjadi? Waduh, jika kita tidak disunat, katakan apa? Kejadian 17 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kurit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Artinya, ada ahli Alkitab katakan dua artinya. Yang pertama ya hukuman mati di zaman dahulu. Atau yang kedua, mungkin bukan hukuman mati, tetapi dia tidak boleh berada di komunitas umat-umat percaya saat itu. Oke, kenapa? Karena dia tidak mengurus. Kenapa? Karena dia mau melawan Tuhan, ya. Karena dia mau melawan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Ini kan kehendak Tuhan, ya. Dan salah satu itu sebagai satu tanda. Ada begitu banyak cara kita untuk memenuhi kehendak Tuhan. Tapi coba kita lihat. Tuhan hanya minta kadang-kadang satu-satu saja, nggak banyak-banyak. Satu. Dan salah satu yang diminta di zaman Abraham adalah sunat, ya, adalah sunat. Jadi, tapi apa sebenarnya dasar? Nah, ini penting sekali ya. Dasar daripada sunat itu apa? Ah, inilah Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Ya. Hiduplah bagaimana caranya kita hidup? Apa artinya? Dan bagaimana caranya kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah? Ya. Apa artinya? Seperti tadi, apakah itu sunat itu betul sebagai tanda? Tapi inti, itu sunat itu adalah apa? Dia punya policy. Prinsipnya itu apa? Prinsip daripada sunat itu apa? Ini prinsipnya. Prinsip sunat adalah kita hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Caranya apa? Untuk mengingatkan supaya kita jangan hidup yang bercelah. Ya salah satu pada saat kita melihat ada yang sudah dipotong dari tubuh kita. Itu mengingatkan kita untuk, hati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus menghidupkan satu kehidupan yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya. Okay? Kalau kita supaya diingatkan supaya tidak bercelah hidupan kita, pada saat kita melihat kulit katan yang sudah terlepas ya dari organ tubuh kita, apa artinya hidupnya tidak bercelah? Kalau kita lihat, waduh, kehidupan Abraham ini bercelah sekali dia. Ya, setelah ini sekalipun pada saat dia sudah jual istrinya itu di Mesir. Dan dia juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain sesudah peristiwa ini sekalipun. Apa artinya? Hidup yang tidak bercelah. Ya. Dasar utama dari sunat sesungguhnya adalah kehidupan yang berkomitmen terhadap Allah. Ya. Kehidupannya apa? Oke, kembali kita kepada pertanyaan tadi. Apa artinya saudara dan saya hidup yang tidak bercelah? Apa artinya? Nah, kata yang tidak bercelah ini dari kata Ibrani tamim. Artinya kehidupan yang komplit, penuh dan apa? Sound, kehidupan yang penuh yang memiliki apa? Penuh ya, kehidupan yang lengkap. Nah, kata tamim ini digunakan misalnya untuk pada saat kita membawakan persembahan ya. Persembahannya dikatakan dalam Imamat 1:3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah yang mempersembahkan seekor
lembu jantan yang tidak bercela, tamim. Yang tidak bercela, yang komplit, yang lengkap, ya, yang sehat, mungkin yang sehat. Jadi bagaimana hidup yang sehat? Bagaimana hidup yang lengkap di hadapan Tuhan? Apakah itu berarti saya tidak boleh ada dosa sama sekali? Saya sudah sinless life, tidak ada lagi dosa yang saya buat. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang bisa menghidupkan kehidupan yang tanpa dosa sama sekali saat ini. Saya tidak tahu. Karena keinginan-keinginan daging itu masih ada ya. Mungkin kita tidak bersinah, tapi kita masih melihat keinginan pada saat kita melihat ini dan itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang mana kita ditunjukkan kita belum masih ada masalah dalam diri kita, dengan kata lain. Nah, salah satu contoh yang secara khusus orang Alkitab menggunakan kata yang tidak bercela, yang tamim, tokoh Alkitab yang tamim, yang komplit, yang sound, yang tidak bercela adalah Ayub. Ya, Ayub ini contoh. Abraham dibilang Tuhan baru berkata kepada Abraham, janganlah hidupmu bercela. Tapi ada satu contoh di Alkitab orang yang sudah hidup disebutkan tidak bercela. Ya, tidak bercela. Ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu tamim, orang itu tidak bercela. Saleh itu artinya tamim, tidak bercela dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kalau Anda membaca ayat ke-8, Ayub 1 ayat 8, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berbicara kepada setan, iblis yang bertemu pada saat itu. Kamu udah lihat Ayub nggak? Kamu lihat Ayub nggak? Itu orang yang saleh dan jujur, dan dia takut kepadaku, dan dia menjauhi kejahatan. Allah sendiri yang mengucapkan bahwa Ayub itu orang yang tamim, tidak bercela, saleh dengan kata lain. Tapi bagaimana kehidupan Ayub tersebut ya? Kalau kita lihat ya, betul. Saya pernah bahas bagaimana dia katakan, Tuhan, aku bahkan membuat perjanjian dengan mataku. Aku bahkan tidak mau melihat anak darah, saya nggak mau punya pikiran yang macam-macam, melihat gadis-gadis muda yang ngeres. Bayangkan sampai segitu hebatnya Ayub tersebut. Tapi apakah Ayub itu bebas dari keraguan, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupannya? Wah, kita sudah bahas ya. Tokoh Ayub ini bagaimana dia berkata kepada Tuhan, kamu nggak salah lihat ini, kenapa saya harus menderita? Jadi ada begitu banyak hal-hal yang Ayub juga seperti Abraham hidup dalam keraguan. Jadi dengan kata lain, pada saat kita memiliki kehidupan yang tamim, yang tidak bercela, yang saleh, bukan berarti Anda tidak berdosa, tidak lagi memiliki keraguan, tidak lagi memiliki pertanyaan-pertanyaan. Tetapi apa artinya? Seperti saya sudah buat tadi di atas, dasar utama dari sunat, kehidupan yang berkomitmen terhadap Allah. Jadi kesalehan yang tidak bercela, tamim, adalah untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya berkomitmen kepada Tuhan daripada kesempurnaan moral yang tidak berdosa. Ini bukan saya yang sebutkan ya, tapi dari Study Bible ya, Study Bible Old Testament dari Andrews ya. Jadi itu bukan berarti kita tidak lagi berdosa. Abraham masih berdosa. Ayub itu masih berdosa. Mereka membutuhkan juru selamat. Tetapi mereka telah menjadi orang yang komplit, sound, tidak bercela, saleh, tamim. Kenapa? Karena mereka memiliki komitmen yang terus untuk terus berpegang kepada Tuhan walaupun ada pergumulan kerohanian mereka. Abraham saja masih bergumul ya. Dia tertawa. Kita sudah baca tadi. Apakah ketertawaannya itu berarti dia tidak beriman, tidak ada imannya? Pada saat dia tertawa dan istrinya juga tertawa, tidak heran anak mereka itu dinamakan tertawa. Jadi nama Ishak itu dari kata Yishak yang artinya he laugh, dia tertawa ya. Dari kata shihak ya, to laugh yang tertawa ya. Tapi ini ya, itulah. Jadi dia dapat saja tertawa keheranan. Dia dapat saja bertanya-tanya seperti Ayub. Kita dapat melakukan hal seperti itu dalam pergumulan kerohanian kita. Tetapi mari kita lihat, komitmen kita jangan pernah luntur. Jangan lari dari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Tapi jangan pernah lari dari Tuhan. Roma 4 ayat 19-20 katakan tentang Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemas, hampir 100 tahun. Gimana ini ya? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tapi imannya tidak
menjadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Bahasa Inggrisnya waver. Ia tidak bimbang. Dia tidak karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Jadi, kata iman itu apa artinya? Iman itu tetap percaya. Tetap percaya di tengah kesulitan. Tetap percaya meskipun ada keraguan. Ya, ada keraguan. Seperti Abraham, keheranan dan lain sebagainya. Jadian 17:6, tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Fell on his face. Dia tadi yang pertama dia tertunduk untuk menyembah Tuhan. Tunduk kedua dia tertunduk untuk tertawa. Tetapi dia tetap memiliki iman yang kuat. Itulah sebabnya dia menjadi bapak orang apa ya? Bapak orang percaya. Dan kiranya iman Abraham ini dapat menjadi bagian kita ya. Kejadian 8 ayat 19 katakan apa? Sebab aku telah memilih dia. Tuhan katakan tentang Abraham, aku telah memilih dia. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada turunannya, kepada saudara dan saya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya. Betul, dalam perjalanan tersebut mungkin kita berkeluh kesah. Kita mungkin banyak pertanyaan. Kita banyak, Tuhan, kenapa? Saya sudah berdoa, tapi kenapa ini tidak sembuh? Saya sudah minta tolong, kenapa saya tidak mendapatkan pertolongan? Tapi baiklah kita berbicara itu sambil kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Menuju kepada kerajaannya. Ya. Dengan apa? Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham dan kepada saudara dan saya. Apa yang dijanjikannya kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak pergumulan-pergumulan, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang kita mungkin tidak dapat jawabannya sekarang. Tapi tetaplah berjalan dalam jalan itu. Jangan belok, jangan berbelok dari jalan kebenaran. Dan pergi dari jalan kebenaran. Tapi tetaplah berada dalam jalan kebenaran. Dan disitulah kita dapat dikatakan manusia-manusia seperti Abraham. Yang tetap percaya. Walaupun kadang-kadang ada keraguan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kisdak untuk acara ibadah malam. Pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.